kita penting untuk bertanya ya. Dari tadi kan kita berbicara mengenai politik perempuan gitu kan. Tapi sesungguhnya apa artinya itu ya? Apakah itu artinya politik yang dijalankan oleh perempuan sebagai identitas gender gitu ya? Atau ada satu ciri khas yang membuat dia berbeda dengan laki-laki gitu? Saya izin dulu karena sambil direkam oleh Kang Budi untuk podcast. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia, Teh Nifa dan teman-teman yang mengundang saya untuk berbicara pada acara yang sangat penting ini. Saya terus terang selalu bingung ya ketika diundang untuk berbicara soal politik perempuan ya. Sudah tampil itunya? Oke, langsung ke next selanjutnya. Jadi hari-hari ini kita menghadapi satu kenyataan ya bahwa beberapa minggu lalu ya majalah Tempo itu menurunkan satu laporan yang sangat menarik ya. Jadi majalah Tempo menurunkan laporan mengenai peranan Ibu Iriana dalam mendukung cawapres Gibran, kan gitu kan? Dan muncul berbagai macam liputan, analisis mengenai peran perempuan dalam politik. Nah, terkait dengan Ibu Iriana, lalu muncul bahkan pembandingan dengan sosok Ibu Tien Soeharto pada masa lalu. Gitu. Dua sosok perempuan yang sering ditampilkan sangat keibuan gitu ya, sangat lembut, tapi ternyata di balik itu semua mereka punya pengaruh, punya power yang luar biasa terhadap kebijakan suaminya gitu. Jadi Ibu Tien Soeharto kan kita tahu ya, ini ibu-ibu pasti pernah mengalami zaman itu ya. Itu kan kita di publik kan selalu tampil sangat keibuan ya, dengan kebaya, dengan sanggu dan seterusnya ya. Tapi dikatakan hampir sebagian besar atau bahkan seluruh kebijakan Pak Harto saat itu dipengaruhi oleh Ibu Tien. Yang paling terkenal adalah kebijakan pembangunan mengenai Taman Mini Indonesia Indah (TMI). Itu memang Ibu Tien waktu itu tahun 74 ingin mendirikan, menciptakan sebuah taman gitu ya, yang menghimpun berbagai macam perwakilan kebudayaan di Indonesia. Nah, meskipun diprotes oleh banyak kalangan, tapi karena Ibu Tien telah berkehendak, Pak Harto mau tidak mau harus melakukannya. Nah, yang sekarang juga begitu. Bagaimanapun proses, harus kita katakan secara jujur ya, proses majunya Gibran itu kan juga kontroversial ya. Karena apa? Karena sebelumnya ada aturan yang menghambat siapapun yang belum dalam usia 40 tahun untuk maju gitu ya. Lalu lewat drama-drama di Mahkamah Konstitusi ya, akhirnya diputuskan bahwa mereka yang di bawah usia 40 tahun gitu ya, asalkan pernah menjabat menjadi kepala daerah, bisa masuk menjadi calon wapres. Di situ ada peran siapa? Ada peran pamannya gitu ya. Kemudian juga secara etis kan diberi sanksi ya. Lalu muncul nama ibunya. Nah, dari sini sebenarnya kita penting untuk bertanya ya. Dari tadi kan kita berbicara mengenai politik perempuan gitu kan. Tapi sesungguhnya apa artinya itu ya? Apakah itu artinya politik yang dijalankan oleh perempuan sebagai identitas gender gitu ya? Atau ada satu ciri khas yang membuat dia berbeda dengan laki-laki gitu? Nah, ini penting ya. Jadi kenyataan bahwa misalkan di DPRD Tasikmalaya kota ya hari ini hanya ada tiga
3 anggota dari perempuan anggota perempuan. Itu kan pertanyaannya adalah mengapa seperti itu kan? Ada apa di balik kenyataan bahwa secara statistik, secara kuantitatif sedikit sekali perempuan yang duduk di kursi legislatif, tapi juga di tingkat yang lebih luas ada semacam stigma atau kesan-kesan negatif mengenai peran perempuan dalam politik. Di Indonesia harus diakui bahwa ketika perempuan masuk ke dalam politik itu selalu dikaitkan dengan siapa? Dengan suaminya gitu ya, dengan saudara laki-lakinya, dengan bapaknya dan seterusnya. Tadi saya cerita ya, figur seperti Ibu Riana, figur seperti Ibu Tin, bahkan figur seperti Ibu Megawati ya. Kalau beliau misalkan bukan anaknya dari Soekarno misalkan, siapa yang peduli dengan beliau misalkan? Atau siapa lagi? Saya tidak terlalu kenal ya dalam konteks Tasikmalaya, tapi di tingkat nasional yang saya tahu sebagian besar figur-figur perempuan yang masuk dalam politik baik dalam konteks legislatif maupun di publik secara lebih luas itu selalu dihubungkan dengan figur laki-laki di sekitarnya. Nah, oleh karena itu maka pertanyaannya, lalu apa yang khas dari politik perempuan? Kalau misalkan adalah kebijakan publik, kira-kira kebijakan apa yang kira-kira merupakan khas politik perempuan? Gitu ya. Jadi itu kira-kira materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya agak susah ya untuk melihat itu. Dengan segitu aja ya. Nah ini kenyataannya harus diakui bahwa banyak orang tidak dari perempuan karena memang tidak punya uang, dan perempuan itu bukan bagian dari siapa. Itu makanya kan, nah pertanyaannya, bisakah kita keluar dari stigma seperti itu? Bisakah kita punya kemampuan yang melekat pada kemampuan pribadi sehingga tidak diidentifikasi sebagai tadi si Anulah sendiri karena memang istrinya si Anu, karena memang punya uang, karena uang itu adalah kombinasi bawaan. Pada kombinasi itu begitu, meskipun kita bilang Megawati itu sangat powerful kuat, tapi kan sulit membilang bahwa karena anaknya karena Ibu Riana misalkan, meskipun dia hanya berdiri di belakang ya, tapi kan tadi saya cerita dia bisa membuat seluruh kaum laki-laki itu harus berhenti karena harus mendahulukan anaknya juga. Nah, ini saya nggak tahu apakah pas atau tidak ya. Tapi paling tidak, saya tidak membayangkan bagaimana mungkin kalau para kader perempuan di Indonesia itu mau maju ke dalam kontestasi politik tanpa pernah mendengar apalagi bahas mengenai feminisme. Ini istilah yang mungkin bagi banyak orang ini mungkin masih sedikit asing ya. Apa ini feminisme? Sebab kalau kita berbicara politik perempuan di tingkat lokal, nasional atau di tingkat global itu pasti terkait dengan gerakan feminisme. Saya nggak tahu nih setelah perempuan hari ini sudah memasukkan isu atau materi mengenai ini. Paling tidak mendengar atau tidak. Sebab ini akan menjadi penting kalau kita menganalisis bagaimana sebenarnya sekarang. Nah, sebenarnya saya telah punya buku ya. Buku ini saya ketika tahun 2022 kemarin ya. Itu masih ada di Tokopedia atau bacanya ya, silakan ini. Jadi ini nanti pasti akan jadi semacam follow up dari hari ini ya. Harus ada lah jadi bahan-bahan yang disajikan sehingga kita semua itu minimal pernah tahu dan lalu merefleksikan apa itu. Nah ini saya sampaikan ada tiga sejarah ya, tiga teori feminisme itu.
Meskipun kita boleh tidak sepakat, ya. Saya sendiri tidak sepakat dengan visi dan feminisme ya, tapi pengetahuan mungkin harus dimiliki. Jadi apa yang kita dengar ini agar perempuan itu setara dalam politik itu tadi perjuangan orang pada waktu ke-20 di negara-negara barat itu mereka merdeka ya, dari kolonialisme itu perempuan sudah meminta kesetaraan untuk terlibat dalam pemilihan umum sejak kita saat itu masih dalam penjajahan ya. Nah, kemudian tahun 60-an itu soal keadilan sosial. Belakangan ini, kalau kita bicara feminisme itu umumnya merujuk pada soal kebebasan kultural ya. Ada LGBT lah segala macam itu, isu-isu yang bagi komunitas muslim itu masih menjadi perdebatan sengit ya. Juga agama, hanya muslim. Soal banyak hal ya yang harus kita antisipasi. Jadi misalkan kalau hari ini kita tidak tentang LGBT misalnya, lalu apa responnya? Apakah sekedar melarang begitu saja? Misalkan kan tidak ada dulu itu kan melarang LGBT, lalu bagaimana tentunya? Apakah ada satu rumusan di kebijakan publik untuk memitigasi, untuk mengantisipasi atau untuk dalam arti mengobati yang misalkan mereka yang secara baik secara sadar maupun secara terpaksa dirugikan. Karena kadang-kadang di kasus sendiri misalnya saya sekali berlaku seperti itu karena kegoda ya. Tapi kemudian bagaimana cara mengatasinya? Apakah mereka misalkan mereka waktu dikeluarkan dari sekolah atau dari pesantren gitu kan? Ataukah ada satu kebijakan untuk merehabilitasinya apa? Maka kadang di beberapa pesantren ya itu banyak tapi kita laki-laki. Kalau yang dikeluarkan begitu saja dari pesantren. Nah, kalau sudah seperti itu kan kita nggak bisa mengontrol ya. Sementara fasilitas-fasilitas kesehatan publik yang ada belum bisa melakukan itu secara baik. Nah, kira-kira saya bertanya, kira-kira para perempuan sudah punya perspektif yang mengenai hal ini. Kalau punya tahu misalkan itu gimana caranya mengganti ini? Itu kira-kira gimana jawabannya? Dalam bentuk kebijakan publik ya, bukan sekedar ekspor tetap kan? Ke depan ini akan menjadi isu penting. Belum isu kekerasan seksual, belum isu domestik, dan seterusnya. Lanjutnya. Nah, masalahnya adalah seringkali acara-acara seperti ini ya, itu hanya menempatkan perempuan sebagai perempuan. Makanya saya selalu merasa heran kenapa itu tidak ada laki-lakinya. Meskipun bicaranya 4 orang laki-laki kasih seorang perempuan, tapi pesertanya perempuan semua. Hanya ada perempuan di belakang itu ada DPR. Paling keras masyarakat laki-laki seperti umumnya. Nah ini kembali ke sini tadi saya kira ada 2 bab yang feminisme yang membuat cara kita berpikir itu menempatkan perempuan terpisah dari kelas sosialnya. Jadi ketika kami dari awal saya perhatikan di beberapa bulan di forum ini, lalu perempuan sebagai perempuan saja, bukan perempuan sebagai bagian dari kelas sosial apa, kelas sosial atas, menengah atau bawah. Jika hari ini misalkan perempuan hanya 3 orang yang masuk dalam komposisi DPRD itu mau wakili komposisi kelas mungkin hanya 3 orang yang mewakili perempuan dari kelas sosial. Artinya apa? Artinya sebagai besar perempuan berada di kelas yang di bawah. Jadi saya berharap punya perspektif yang agak sedikit ini mungkin ya dengan perempuan ini ya. Jadi kalau hanya perempuan sebagai perempuan saja, makanya adalah perempuan dari kelas sosial atau keluarga yang tidak mewakili masyarakat. Nah ini karena analisis gender terpisah dari analisis kelas. Saya nggak tahu apakah di Tasikmalaya nanti kelas politik
ada pembahasan ini mengenai gender kelas. Sebab ini konsep-konsep tradisional yang seharusnya muncul dalam Islam. Lalu akibatnya maka perempuan paling ditempatkan dalam patriarki. Nah, itu istilah yang penting ya, patriarki itu apa? Jadi kalau misalkan nanti ada debat antara calon perempuan itu minimal contohnya itu apa sih patriarki itu? Itu nggak bisa jawab itu. Dalam bentuk apa? Bentuk dalam bentuk itu patriarki itu. Nah, selanjutnya. Ingin saya sampaikan secara singkat saja bahwa dalam perbincangan emosi perempuan itu hari ini itu umumnya hanya dibimbing oleh analis gender. Apa itu artinya? Artinya adalah bahwa laki-laki perempuan dibedakan sebagai identitas yang dibentuk oleh sosial ya, hubungan sosial, entah itu agama, entah itu budaya. Misalnya apa? Misalnya konsep laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengasuh gitu ya. Ini konsep yang kuat sekali di kita ya. Jadi uang itu memang tugasnya suami atau laki-laki untuk mencari. Nah, perempuan itu maka tugasnya adalah merawat anak, mengasuh orang tua dan seterusnya. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin perempuan kalau sudah punya mindset bahwa saya hanya pengasuh, hanya merawat rumah, itu bisa keluar dari itu. Karena kebayang kan kalau nanti ibu-ibu nanti aktif di DPRD dengan rapat sampai tengah malam misalkan, lalu bagaimana fungsi-fungsi perawatan dia sampai itu mestinya dijalankan, mungkin beberapa hal kan terabaikan. Dilema-dilema itu sangat pasti terjadi dan akan muncul bahkan itu besar bersama. Kan di keluarga kita sudah ada biaya ya, yang perempuan itu yang ngurus rumah gitu, yang sama pagi hari gitu ya, atau menyiapkan bekalan ke sekolah dan seterusnya. Sore hari sudah di rumah dan seterusnya. Nah, mau menjadi calon DPRD menjadi tokoh publik itu semua pasti akan mungkin sangat mungkin akan dilewati. Misalkan jam masih lama di kantor harus kunjungan kemana gitu. Nah, itu masalah yang memang sampai hari ini jadi perdebatan di kalangan orang-orang. Nah, bagaimana? Apakah ibu rumah sudah punya cara nggak untuk menghadapi dilema tersebut? Yang kedua, ini yang tadi saya sebut, garis kelas. Karena kalau kita sama-sama perempuan, kan kita juga berbeda-beda kan? Ada perempuan yang ya kelas bawah, kelas rendah, dan kelas atas. Itu lainnya itu sama-sama perempuan. Cara berpikir, cara berbedanya pun lain. Maka ketika kita harus menyadari saya ini dari kelas mana gitu. Itu penting ya. Ya tentu saja kalau saya perempuan gitu. Saya perempuan tapi keluarga yang sangat kaya gitu ya. Jadi yang mungkin tidak pernah naik kapal sebelumnya banyak jemput sama orang gitu ya. Yang pasti tidak punya bayangan mengenai bagaimana cara mengelola public transportation di Tasik juga karena ya mengelola itu. Atau banyak saya kenal banyak sekali perempuan ya politisi gitu ya, Jakarta lah ya. Itu dari kalangan ini sama sekali beda sekolahnya di luar negeri, bapak ibunya membuat biasa karya, tidak pernah menghadapi masalah-masalah seperti yang kita akan di kelas bawah ya. Nah, cara berpikirnya pun berbeda. Nah, makanya ke depan acara-acara yang seperti ini juga harus menceritakan dari kesadaran mengenai kelas, sehingga karena seringkali setelah mereka duduk di alam DPRD perempuan ya, tapi mereka mewakili sepertinya kelas sosial yang tidak perempuan. Contoh, saya mengamati dan sedang menulis satu penelitian mengenai
disampaikan ke DPR sejak tahun 2004. Hingga sekarang belum jadi undang-undang. Dan justru banyak yang menentang DPR sendiri ya, dan mereka adalah perempuan. Padahal katanya sebagai besar organisasi maupun itu adalah perempuan. Jadi apakah perempuan ini, apakah mereka tidak mendukung perempuan atau bagaimana? Rupanya memang begini. Kalau undang-undang yang disahkan, maka itu harus menjadi pekerjaan formal, ada gaji pokoknya, gitu kan? Kata-kata ya bayangkan DPR yang juga kami perlu membantu di rumah kan? Dan bayangkan dengan pada kesempatan pasar saja, bukan nggak ada UMP menjadi kayak ini. Kalau disamakan dengan gaji untuk upah minimum misalnya di Jakarta 4,2 misalnya, ya ini akan terkena siapa? Yang terkena ya para kelompok menengah yang membutuhkan maka diberikan terlalu banyak lagi. Nah daripada disahkan, maka mereka lebih baik tidak melakukan itu. Jadi ketika mereka menolak atau tidak mengurusnya itu karena mereka waktu itu pakai kelas sosialnya bukan perempuan. Jadi gitu ya. Selanjutnya, next slide. Nah, masalah utamanya adalah adanya pemisahan di ya antara laki-laki tadi saya ceritakan sebagai mencari nafkah dan perempuan sebagai pengasuh. Sesuatu yang harusnya diintegrasikan. Dilema aja, dilema mengapa banyak perempuan merasa tidak siap masuk ke dunia rumah karena kan tidak ada dilema lalu nanti yang mau rumah siapa? Nanti jawabnya bagaimana? Tidak ada kebutuhan dan seterusnya. Nah, padahal kalau bisa saya katakan ya, kalau bisa dicari sebuah kebijakan sehingga laki-laki saya itu bisa mendapat kebijakan di rumah, kan menarik ya. Kan ini nggak bisa kan cuti hamil ya, bukan melahirkan. Itu hanya dilakukan oleh perempuan. Kalau misalkan istri saya hari ini melahirkan anak, gitu ya, kalau perempuan kan ini berapa bulan? 3 bulan ya. Kalau suaminya itu kalau tetap menangkap, jadi nggak bisa membantu di rumah bagaimana? Karena sistem buat mereka harus menangkap. Dan karena tidak ada dasar advokasi agar suami harus ikut cuti. Padahal itu tidak. Jadi kadang-kadang suami itu ingin bantu tapi harus kantor kalau nggak kantor. Ini kan acara hari Sabtu itu ya. Ini kan berbuka keluarga sebenarnya. Harusnya kan kita semua duduk depan meja sambil mengira apa gitu ya, ngobrol. Itu malah politik kan. Hari ini pun lagi gitu kan. Itulah satu tradisi yang kita lakukan sebenarnya. Kita ngomong politik perempuan, keluarga, tapi hari Minggu kita ngomong di luar rumah. Sekarang ini dijaga ada semacam strict ya, tidak boleh sama sekali ada pekerjaan. Kalau di weekend, bahkan di luar ada kerja. Jadi nggak boleh misalkan jam 10 malam yang di WA gitu kan ke bawahan gitu. Pindah pilih email atau email itu nggak boleh karena itu eksploitasi. Kalian dari kita tahu semua kerja itu menjadi sangat panjang. Karena kapanpun kita bisa kirim WA ke bawahan siapa untuk mendapat kerjaan, untuk kita ini mana kerjaan. Dulu kan nggak bisa, nggak boleh. Ya padahal nggak bisa pulang kerja jam 5 atau jam 5 sudah terputuskan. Sekarang ini enggak. Misalkan kalau partai gitu kan jam 11 malam WA orang telepon itu gimana ya harus bergerak apa namanya? Nah ini merusak pemilih ini. Nah saya tahu nanti dulu gimana mengatur soal ini tapi dia akan bicara soal ini. Jadi bagi saya terakhir. Jadi kalau kita ngomong politik perempuan itu bukan ngomong yang ini ya yang sifatnya apa ya hal salah ya demokrasi atau hak asasi manusia tapi justru lebih percaya yang sangat yang terkait dengan hal
mengenai mengasuh keluarga, mengasuh anak, mengasuh dan seterusnya ya. Dan itu harus diterjemahkan untuk kebijakan publik, bukan sekadar gosip atau apa ya, public policy. Nah, dengan demikian maka perempuan bukan sekadar gender, tapi juga bagian dari politik masyarakat gitu. Jadi kita ini bukan sekadar perjuangan diri dari perempuan, tapi menunjukkan masyarakat dan kebutuhan. Nah ini tentu akan diulangi kalau kita punya pemahaman yang menurut mengenai tadi gender, kelas gitu ya, pakai apa gitu. Tanpa itu kita akan blank gitu ya. Ngomong apa ini gitu kan? Seperti ini ada PMP, setelah itu bingung ngomong apa. Sama aja ada yang laki-laki. Kayak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.